Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang tauhid, bagaimana kita memperbaiki hati kita dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di pertemuan sebelumnya telah membahas akan wajibnya kita beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, yaitu wajib kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak berniat dengan niat-niat yang mencacati penghambaan kita kepada Allah, dan wajib kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penghambaan tersebut. Pada malam hari ini kita akan baca masalah yang kedua, perkara yang kedua yang wajib kita pelajari dan kita yakini, setelah itu kita amalkan. Kata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua yang wajib bagi kita untuk pelajari, untuk kita ketahui dan nanti kita amalkan, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ghairuhu fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Ini masalah yang kedua, masalah pendek tapi harus kita mengetahuinya, yaitu ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahan kita, yang mencipta kita di kehidupan dunia ini, yang selalu melimpahkan kepada kita nikmatnya, yang menghidupkan dan mematikan kita. Ketahuilah bahwasanya dia Allah tidak ridho untuk diduakan bersamanya seorang pun selainnya. Allah tidak ridho untuk disekutukan. Dalam hal apa? Fi ibadatihi, dalam hal beribadah kepadanya. Ini penegasan dan lanjutan dari masalah yang pertama. Itu masalah yang pertama, kita wajib beribadah kepada Allah. Masalah yang kedua, kita wajib ikut Rasul. Dan dalam ibadah kepada Allah ini, tidak boleh kita menduakan Allah. Memang harus murni penghambaan itu untuk Allah saja. Karena kita maklumi bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni."
tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi ini penegasan. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyuti'imun. Saya tidak ingin dari penciptaan mereka itu mereka mencarikan rezeki untuk, kata Allah. Saya juga tidak ingin kalau mereka memberi saya makan. Jadi kita ini dicipta bukan untuk memperkaya Allah. Bukan. Supaya kita semua bekerja, mengumpulkan banyak harta, setelah itu kita kasih kepada Allah. Bukan. Tapi penegasan yang paling penting adalah di awal ayat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi kita ini dicipta hanya beribadah kepada Allah saja. Di sini tidak dibilang ibadah, tapi ad-din, agama. Apa yang diajarkan dan dituntunkan dalam agama, apakah itu yang wajib ataupun sunnah, maka itu adalah harus ikhlas kepada Allah. Nanti akan disebutkan di dalam apa saja di antara jenis ibadah itu. Dan inilah ajakan seluruh nabi dan rasul, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, menjelaskan bahwasannya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan siapapun, apapun itu. Ini adalah ajakan para nabi dan rasul, dari rasul yang pertama sampai nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman kepada nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Itu saja. Kata Allah kepada nabi kita Muhammad SAW, kami tidaklah mengutus sebelum wahai Muhammad min rasulin, seorang rasul. Kami tidaklah mengutus sebelum, karena belum nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada seorang pun rasul yang kami utus sebelum, illa, kecuali nuhi, kami wahyukan ilaihi, kepadanya. Jadi ini semua wahyu. Kami wahyukan kepadanya annahu, bahwasannya la ilaha illa an, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, maka sembah saya. Itu perintahnya. Jadi semua rasul dari zaman dahulu sampai ini kita ini umat Islam, umat terakhir. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad. Semua wahyunya, kata Allah, hanya tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, sembahi saya. Iya, ini semua wahyunya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, surah Al-Isra. Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbmu telah memerintahkan. Siapa Rabb itu? Allah. Rabbmu telah menetapkan bahwasannya jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Jadi ini larangan untuk beribadah kecuali kepadanya saja. Ini Quran penuh dengan ayat-ayat seperti ini. Bahkan para ulama menjelaskan Quran dari surat pertama sampai surat terakhir, inilah ajakannya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau jelaskan bahwa tidak ada satu surat pun di Quran yang kosong dari ajakan untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada satu surat.
Kalau ada orang membaca Al-Quran, tapi tidak beribadah hanya kepada Allah, maka ketahuilah itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu disebabkan karena taklid buta kepada nenek moyang atau taklid buta kepada guru, yang kadang guru juga itu kadang mengajak kita supaya kita menghambakan diri kepada selain Allah, mengajak kita keliling kuburan, kadang begitu bahaya. Jadi kadang karena ajakan guru atau karena ikut semata kepada negeri yang mereka hidup di dalamnya. Hanya itu saja. Adapun kalau dia baca Al-Quran dengan benar, baca untuk tadabbur kemudian mengamalkannya, maka dia akan menjumpai Quran dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu tidak pernah kosong dari ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh penghambaan kepada selain Allah. Kita lihat surat Al-Fatihah. Kita lihat surat Al-Fatihah. Allah berfirman di antaranya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi hanya kepadamu kami beribadah. Artinya tidak kepada selainnya. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang sebelum kalian. Demikian pula surah setelahnya Al-Imran, An-Nisa, sampai surat terakhir An-Nas. Surah An-Nas ada ajakan penghambaan diri kepada Allah? Ada. Qul a'udzu birabbin nas, katakan saya berlindung kepada rohnya manusia. Itu. Karena meminta perlindungan itu adalah ibadah, harus kepada Allah. Saya berlindung kepada rohnya manusia. Siapa lagi setelahnya? Siapa setelahnya? Birabbin nas, malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas, sembahannya seluruh manusia. Ini kan ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah, pencipta, penguasa yang diibadahi. Iya. Sehingga Allah tidak ridho untuk diduakan dalam beribadah itu. Dan siapa saja yang menduakan Allah dalam ibadahnya, dia campur penghambaannya kepada Allah, juga menghambakan diri kepada selain Allah, maka adanya ibadah itu sama dengan tidak adanya. Artinya kali nol. Kenapa bisa kita katakan kali nol? Karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang paling ikhlas, walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta. Ini Nabi Muhammad, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Tunggu telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelum kamu, kalau kamu berbuat syirik, menduakan Allah dalam beribadah, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan batal amalanmu. Yang bilang batal Allah. Batal amalanmu. Walaupun kamu nabi, kamu rasul, tapi kalau kamu menduakan Allah dalam beribadah kepadanya, batal amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Kenapa bisa merugi? Dikarenakan orang yang datang kepada Allah walaupun ibadahnya banyak, dia sholat, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berpuasa, berhaji, dia pak haji, ibu haji. Tapi masalahnya dia berdoa kepada kuburan.
meminta rezeki ke kuburan, meminta kesembuhan kepada kuburan, beribadah menyembah Hasan, orang-orang Syiah, menyembah Husain, ya, menyembah Badawi, menyembah Abdul Qadir Jailani, menyembah Rifai. Sebut kuburan-kuburan dikeramatkan. Yang mereka ibadahi, mereka tawaf, keliling, pergi ke sana, sesajian, menyumbang sesuatu. Alasannya, karena alasannya macam-macam. Ada sedekah alam, macam-macam orang haluskan. Mau dihaluskan bagaimana kalau syirik ya syirik. Siapa yang beribadah kepada mereka, maka batal amalannya. Batal amalan. Tidak ada lagi gunanya. Semuanya haji, sholat, puasa, zakat, batal semuanya. Siapa yang bilang? Allah, bukan saya yang bilang. Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menduakan Allah dalam peribadatannya, maka batal seluruh yang mereka amalkan. Makanya Allah tidak ridho kita menduakannya. Tidak ridho. Di samping ini dosa besar. Dosa besar. Nabi SAW pernah ditanya, ayu dzambi a'dzam. Dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Itu pertanyaan. Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Dosa yang paling besar adalah kamu membuat tandingan untuk Allah. Padahal Dia penciptamu. Allah ciptakan kamu dari mani menjadi darah, dari darah menjadi daging. Setelah itu dibentuk dengan bentuk yang paling bagus. Di ahsani taqwim, di susunan yang paling sempurna. Sempurna. Coba kita perhatikan diri kita ini. Tapi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana ini sempurnanya ciptaan Allah? Kaki di bawah, tangan samping kiri kanan, ya. Kaki kita ada dua. Coba lihat orang yang satu kakinya tidak sempurna. Ya, kalau ada musibah, satu tangannya tidak sempurna. Diciptakan untuk kita, ya. Semua berada di posisinya. Mata kita berada depan sini, telinga di samping, ya. Hidung kita menghadap ke bawah. Sempurna. Coba bayangkan bagaimana kalau hidung kita hadap ke atas. Telinga tidak ada di sini, tapi di pantat. Gimana caranya kita mau mendengar? Satu di atas, satu di bawah. Atau di bawah kiri kanan. Susah kita. Iya. Ini sempurna ciptaannya. Makanya ketika Allah menciptakan kita sempurna seperti ini, ketika kita sudah begini, kita berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Kita menyembelih untuk Allah, tapi juga menyembelih untuk selain Allah. Itulah dosa yang paling besar. Kamu buat untuk Allah tandingan, padahal Dia menciptamu. Kita malu, ya kan? Kalau di dunia ini saja ada orang berbuat baik kepada kita, terus kita jahat kepadanya, gimana? Kan tidak bagus. Itu aib. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya tentunya di atas segalanya. Makanya ini adalah kejahatan paling jahat. Kejahatan paling jahat. Makanya di sini beliau tegaskan, Allah tidak ridho untuk diduakan. Bahkan beliau bilang, la malakun muqarrab. Allah tidak ridho disekutukan dengan malaikat yang didekatkan kepada Allah. Malaikat hamba Allah yang paling dekat kepada Allah. Utamanya Jibril. Iya. Yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul di kalangan manusia.
Bersamaan dengan itu Allah tak ridho untuk kita sembah selain Allah. Mereka adalah yang tidak pernah berbuat dosa. Yang tidak pernah berbuat dosa, mereka itu tidak pernah bermaksiat. Itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak pernah bermaksiat. Bersamaan dengan itu, tidak boleh kita duakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mereka. Wala nabiyyun mursal. Tidak boleh pula kita duakan Allah dengan nabi yang diutus. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Bagaimanapun mulia itu nabi, tidak boleh kita pergi berdoa kepadanya, meminta sesuatu kepadanya. Tidak boleh. Nabi itu adalah penyampai dari Allah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tidak boleh kita yakini sedikit pun bahwa Nabi itu punya hak untuk memberi manfaat atau menolak bala. Ini disebutkan dua. Tidak boleh kepada malaikat, tidak boleh kepada Nabi. Apalagi selainnya. Nabi saja, malaikat saja. Tidak pernah bermaksiat. Tidak boleh kita duakan Allah dengannya. Tidak boleh. Nabi dan Rasul. Tidak boleh kita duakan Allah dengannya. Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Apa dalilnya kalau Allah tidak ridho? Sangat banyak. Ketika orang-orang musyrikin di zaman Nabi, mereka mengakui Allah itu pencipta. Mereka mengakui Allah itu pengatur, penguasa. Tapi mereka menyembah orang soleh. Di antara yang disembah oleh musyrikin di zaman Nabi adalah ada yang namanya Lata. Lata ini orang baik. Kalau ada jamaah haji, dia buatkan adonannya. Roti untuk melayani jamaah haji. Orang soleh. Tapi ketika dia meninggal, mereka buatkan patungnya. Orang-orang musyrikin ketika dilakukan, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi dzulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kan orang soleh. Kami ini banyak dosa. Kami butuh perantara. Kesalahan pertama, mereka samakan Allah dengan raja dunia ini. Kalau raja penguasa di dunia ini, kalau kita mau dekat kepadanya, kita harus pakai orang dekat supaya kita bisa terhubung ke sana. Itu manusia. Mereka begitu karena mereka adalah penuh dengan kekurangan. Allah ini maha sempurna. Maka rabbukum ud'uni astajib lakum. Roh kalian berkata, berdoa langsung pada saya akan kabulkan. Tidak perlu kita pakai perantara. Tidak perlu kita pakai perantara. Ini orang musyrikin. Ketika ditanya, kenapa kamu sembah itu? Kami tidak mau apa-apa. Kami sangat yakin Allah memberi rezeki. Tapi kami mendekatkan diri kepada mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Apakah ini membuat mereka muslim? Tidak. Nabi perangi mereka. Ini menunjukkan mereka kafir. Mereka kafir karena menyembah selain Allah. Nabi perangi mereka. Bahkan Nabi bersabda terang-terangan, umirtu an uqatila nafs hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak boleh kita sekutukan Allah dengan sesuatu apa. Tidak malaikat, tidak nabi, apalagi orang soleh. Kalau orang soleh, kita hormati. Karena kesolehannya bukan berarti kita sembah. Bedakan menghormatinya dengan menyembahnya. Kita pergi menyerahkan sembelihan kita kepadanya. Beda.
Bedakan itu. Kalau menghormati, itu adalah tugas kita sesama muslim. Kita wajib menghormati orang baik di antara kita. Kita wajib menghargai orang muda di antara kita. Wajib itu. Sebagai hak muslim. Bukan berarti kita beribadah kepadanya. Masalah ibadah itu hanya haknya di atas. Hanya haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qaulu ta'ala. Apa dalilnya? Kalau kita boleh mendoakan Allah dengan sesuatu apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Bahwasanya masjid itu hanyalah milik Allah, maka jangan berdoa bersama Allah dalam masjid itu kepada apapun siapapun. Ini peringatan. Ini diingatkan khusus. Karena kenapa? Karena orang-orang sebelum kita salah dalam masalah ini. Mereka kalau meninggal orang solehnya, dia kubur di tempat ibadahnya. Atau di kuburannya dia bangun tempat ibadah. Akhirnya dia sembah Allah di situ. Dia sembah Allah tapi sembah juga orang soleh. Nah, ini tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW, "Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur masajid." Ketahui, orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kata para ulama, ini Nabi ucapkan sebelum belum wafat. Bahkan belum katakan di siakul maut, lagi sakaratul maut, belum bilang ala tattakidul qubur masajid. Fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ini tegas. Kata orang, apakah baca hadis ini atau tidak? Jangan jadikan kuburan tempat ibadah. Di kubur baca Quran, di rumah Qurannya disimpan rapi-rapi. Iya. Nah, itu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi larang itu. Kata Nabi, inni anhaakum andali. Terang sekali. Sesungguhnya saya melarang kalian dari hal itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, la'natullah alal yahudi wan nasar ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya apa? Kalian muslim, jangan seperti mereka. Beda muslim. Muslim itu adalah yang hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kuburan, tidak beribadah kepada kuburan. Itu bedanya muslim. Itu lebih dikatakan muslim. Makanya ketika Nabi menaklukkan Mekah di tahun ke-8 Hijriyah, maka belum mengutus para sahabat untuk meratakan kuburan yang tinggi. Orang-orang Sufi marah terhadap orang-orang Saudi. Kenapa? Itu Saudi tidak menghormati orang soleh. Tidak ada masuk kuburan para sahabat. Dia tidak nampakkan. Mereka orang tahu. Kalau kuburan itu dinampakkan bahaya. Ini kuburan Rasulullah saja disembunyikan. Ditembok dengan tembok yang tidak diketahui arah mana kuburannya. Itu saja setengah mati diusir oleh penjaga di sana. Pergi elus-elus temboknya. Berkah. Bagaimana lagi kalau dinampakkan? Alasan mereka, oh ini tidak menghormati orang soleh. Tidak. Ini menjalankan hadis. Tidak boleh kita menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Masjid. Tempat ibadah itu masjid. Iya. Tempat ibadah itu masjid. Bukan di kuburan. Tidak boleh kita pergi menghambakan Allah. Dari sini juga terdapat larangan untuk mengubur orang di masjid. Tidak disembah Ustaz. Karena orang-orang tahu ini cuma pendiri masjid. Sekarang. Tapi di masa anak cucu kita ke depan. Mereka akan dibisikkan oleh setan.
Ini dulu tidak mungkin dikubur di sini kecuali ada keramatnya. Kan kita tahu bersama bagaimana kisah kesyirikan terjadi di muka bumi yang pertama kali. Kan syiriknya kaumnya Nuh, Rasul pertama. Jadi meninggal orang soleh di mereka. Datang setan, bisikan awalnya, buat fotonya. Buat fotonya. Supaya diingat. Awal begitu. Katanya kenapa sekolah manasul ilma keturunan panjang ini. Mereka lupa itu dipajangnya foto itu untuk apa. Datang lagi setan. Setan dia adalah paling sabar untuk menyesatkan manusia. Datang lagi. Ini dulu dipajang. Tidak mungkin dipajang kecuali ini foto orang baik. Pasti ini untuk mengambil berkah dari. Mulailah dielus-elus. Iya, mulailah dipajang di banyak tempat. Orang sekarang juga begitu. Ada gurunya meninggal. Awalnya begitu. Buat fotonya, pajang di rumah, diingat orang baik. Orang baik. Itu alasan pertama. Lama-lama dia meninggal, anaknya juga meninggal, muncul cucunya. Akhirnya foto itu udah elus lah. Cium. Kenapa? Kenapa kamu cium? Berkah. Itu kan masalah. Jadinya apa? Jadi bermasalah, jadi syirik. Makanya syariat kita menutup itu pintu. Ditutuplah pintu menggambar, tidak boleh memajang foto, tidak boleh di rumah. Walaupun ringan larangannya dibilang malaikat tidak akan masuk. Tapi kan kita kadang tidak paham. Tidak paham. Iya, tidak paham artinya tidak paham akibat nanti yang jauh nanti di masa yang akan datang. Iya, tidak paham. Sehingga walaupun tidak masuk malaikat kan tidak masuk uji malaikat. Bukan berarti tidak masuk rezeki. Pajang foto. Lama-lama muncul setan. Muncul setan. Apalagi gambar ustaz. Foto bagus, berjenggot. Jenggotnya putih semua. Lama-lama dikeramatkan. Setan pintar. Setan pintar. Ditambahlah ada kejadian-kejadian khusus. Dia habis cium foto itu, luluslah. Betul kan? Saya cium. Nah, itu kan cerita bertepatan dengan takdir. Cuman dijadikan sebagai apa? Oleh syaitan. Syirik. Itu masalah. Makanya di sini ditutup dari awal. Ini perkara yang kedua harus kita pahami. Bahwa Allah Rabb kita tidak ridho kepada kita semua untuk kita duakan dia dengan sesuatu apa. Tidak boleh. Dan Allah tidak ridho. Dalilnya saya sudah sampaikan tadi. Penulis cuma sampaikan satu dalil, tapi kita telah banyak membaca dalil tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Kita cukupkan dulu ini untuk kedua. Adapun masalah yang ketiga, yang wajib juga kita tahu insya Allah, kita akan ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal mutlak masuk surga, iya, dia tidak syirik. Kalau dia tidak pernah menduakan Allah, ya dengan sesuatu apapun, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Karena la ilaha illallah artinya apa? Dia pernyatakan ya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, makanya masuk surga. Dan ini kalimat apa? Tauhid, pernyataan dari dia. Makanya Nabi bilang, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya Nabi SAW katakan kepada kita ketika kita menyaksikan saudara-saudari kita yang lagi berada di sakratul maut, kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, tuntunkan orang yang akan meninggal, yang akan bukan yang telah.
talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Dengan harapan kalau dia ucapkan, maka itu menjadi ucapan terakhir. Pernyataan bahwasanya hanya Allah yang berhak dia sembah. Masuk surga. Masuk surga. Itu dipastikan. Walaupun dia banyak dosa. Walaupun dia banyak dosanya. Karena dosa itu dengan adanya la ilaha illallah yang ikhlas nanti bisa dihancurkan atau bisa disiksa dulu sekadar dengan dosanya, kemudian setelah itu pasti ujungnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika masih ada yang bertanya langsung sebelum Pak Haji Idrus, karena kalau Pak Haji Idrus beliau tidak pernah habis masalahnya. Silakan Mbak, silakan Mbak. Waalaikumsalam. Kalau gimana Ustaz? Apakah tidak bisa kalau kita mendapatkan doa masalah tersebut? Tidak, yang penting dia mampu dan masih hidup. Jadi bedakan, nanti akan kita bahas juga insya Allah di pembahasan doa. Boleh kita meminta didoakan oleh orang soleh selama orang soleh itu apa? Masih hidup dan mampu berdoa. Ini dua Pak ya. Mampu berdoa artinya dia masih bisa berdoa. Adapun kalau dia sudah tidak mampu lagi berdoa, percuma kita minta untuk didoakan olehnya. Masih hidup artinya masih hidup bersama kita, karena tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah meninggal atau meminta didoakan oleh orang yang sudah meninggal. Itu masuk di syirik. Masuk di syirik. Adapun meminta didoakan oleh orang soleh saat hidup, di masa Nabi SAW ada sahabat, seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Nabi tidak menyalahkannya, cuma Nabi menasihatkan, dan dia minta didoakan penyakitnya. Kalau kamu mau, kamu bersabar, bagimu surga. Kalau kamu mau, saya akan doakan. Berarti Nabi tidak menyalahkan, dia minta didoakan. Tapi Nabi menyarankan untuk dia sendiri saja. Seperti itu, Pak. Boleh. Terus sampai sekarang diinvestasikan penyakit seseorang. Enggak apa-apa, boleh. Yang penting jangan doanya pakai mantra-mantra. Kalau dia didoakan kesembuhan, ya syafakallah, dia doakan kesembuhan dengan doa-doa kesembuhan dari Nabi SAW. Enggak apa-apa, enggak boleh. Yang penting dia masih hidup, itu isyarat. Enggak masalah. Iya. Dia pergi ke orang soleh, akhirnya orang soleh bacakan Quran kepadanya. Boleh. Seperti itu. Apakah kerabat yang kafir dan sakrat maut boleh kita talqin dengan la ilaha illallah, atau wajib dakwai untuk syahadat dulu? Boleh. Ya Rasulullah datang kepada pamannya lagi sakratul maut, dia bilang, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Ucapkan la ilaha illallah. Boleh. Iya, tidak masalah. Demikian pula pada Nabi SAW mendatangi seorang anak muda dari Yahudi. Sakit juga. Nabi berkata kepadanya, wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Waktu itu dia pandang ayahnya. Ayahnya mengisyaratkan taati Abul Qasim. Akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia masuk Islam di akhir hidupnya. Pamannya tidak. Karena ada pendampingnya.
waktu itu, ya, ada 2 orang mendampinginya. Ketika Nabi mengatakan, pamanku ucapkan la ilaha. Pendampingnya orang musyrik yang bilang, kamu tidak suka lagi agama nenek moyang kita? Akhirnya dia tidak mengucapkan syahadat, makanya meninggal di atas kekafiran. Boleh kita mentalkin orang kafir. Ya, siapa tahu dia diberi hidayah di akhir hidupnya, maka batalah semua sebelumnya dan dia meninggal di atas keislaman. Silakan. Oh, belum Pak Haji, ada anak muda di belakang Pak Haji. Masih ada yang Masya Allah. Baik. Tapi kalau kita tidak izinkan, silakan. Kita lupa. Hmm. Ya, jangan ujung, gitu saja. Jangan takjub terhadap diri ini bahwa masih ada yang lebih baik daripada kita. Kita memang lebih baik dari orang itu, tapi masih ada lagi yang lebih baik dari kita. Masih ada lagi yang lebih baik dari kita. Jadi kita melihat ke atas kalau perkara agama, Pak. Kalau perkara dunia kita lihat ke bawah supaya kita lebih mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau perkara agama lihat ke atas supaya kita tidak berbangga diri, tidak menyepelekan orang lain. Tidak menyepelekan orang lain. Jadi seperti itu. Masih ada yang lebih bagus daripada saya. Tidak perlu saya berbangga diri. Silakan. Mau masih ada. Masya Allah. Hukum agama, Pak. Iya, betul. Jadi bid'ah itu termasuk hukum agama. Kenapa bisa? Karena Nabi ucapkan di agama. Jadi hukum agama itu pas semua lafaz yang di dalam agama. Seperti itu. Karena lafaz bid'ah ini bukan lafaz yang diadakan, tapi lafaz memang lafaz syar'i. Nabi ucapkan. Cuman masuk di mana dari hukum yang 5? Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, masuk di haram. Masuk di haram. Masih ada, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Giliran kami ini. Yang berilmu, lalu para sumbernya yang memberikan pengertian hal pertanyaannya, apakah jamaah atau umat itu dibuat karena itu berbohong? Ini yang benar. Baik. Tidak akan pernah tertutup itu yang namanya pintu tobat. Sampai ruh kita sudah kekerongkongan. Tetap akan terbuka. Tetap akan terbuka. Iya, yang tercela itu adalah yang datang kepadanya ilmu seperti misal Fir'aun. Datang Nabi Musa diutus oleh Allah. Tapi dia membangkang. Nah, itu tercela.
Korun. Demikian pula yang lain. Itu yang tercela, Pak. Adapun yang datang kebenaran, kemudian dia langsung berhenti, maka perkaranya ada di sisi Allah. Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah." Siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, oh ternyata saya salah, ya semua yang telah lewat selesai dan perkaranya kembali kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa yang namanya pintu tobat itu tidak tertutup untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kita dapat nasihat, kemudian kita bertobat, selesai masalah. Ada petunjuk pada hubungan yang sampai saat ini menjadi ini semua dia apakah ada buktinya menjadi syarat bahwa Baik, betul Pak. Jadi kuburan itu adalah dijelaskan kalau di masa Nabi, sebagaimana belahan lubangnya di bawah, boleh tengah dan boleh samping, maka di atas boleh musonnaman, boleh juga musattahan. Musonnaman itu bisa ditinggikan seperti punuk onta modelnya. Boleh juga diratakan, tinggi tapi diratakan. Di kiri kanannya ditaruhkan batu, boleh, tidak apa-apa. Bahkan boleh dikasih tanda. Yang dilarang adalah ditulis saja, dicat, itu yang dilarang Pak. Jadi bedakan meninggikan kuburan setinggi tanahnya itu, kan tanahnya nanti kalau dikembalikan pasti akan lebih karena sudah ada di bawah. Ya kalau sudah ada yang masuk di bawah. Ada juga papannya yang dipakai pembatas sehingga tanahnya lebih. Maka boleh ini tanah yang kembali untuk kuburan itu tinggi. Nah, cara meninggikannya boleh punuk onta. Seperti kalau kita pergi di Baki itu kan rata-rata punuk onta. Dan boleh juga datar, boleh rata. Jadi dikasih tinggi begini, didatarkan. Dibolehkan. Yang dilarang itu tadi, tidak boleh ditulis di atasnya, tidak boleh dicat. Itu saja. Boleh dikasih tanda. Karena Nabi juga kasih tanda kuburan. Nabi juga kasih tanda. Tapi tandanya tidak ditulisi. Itu saja Pak. Kasihnya tanda yang bisa membedakan ini kuburan keluarga kita. Seperti itu Pak. Masya Allah. tidak kita terhadap itu hari bermanfaat. Pikiran kami yang awal, Apa gunanya? coba tidak boleh. Kalau dia orang menjadi satu obat, tidak boleh. Ada manfaat. Ada Pak. Manfaatnya kalau kita dapat, kita tidak makan. Akhirnya kita taat kepada Allah. Akhirnya siapa yang dapat pahalanya? Ketika ada syariat Quran, ketika Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan, di antara yang disebutkan itu tadi. Kemudian, oh saya dapat, kita dapat Pak. Saya makan atau tidak? Kita ingat Quran, Allah haramkan. Akhirnya kita tinggalkan karena Allah haramkan. Dapat lagi pahala. Itulah manfaat. Alhamdulillah. Baik Pak. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.